Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dan dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 sampai 17. Dengan perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat dia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudahkah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Lalu kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah nikmati proses dari Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita pasti ada prosesnya. Seorang manusia lahir, dia tidak langsung lahir ke dalam dunia ini, tetapi dia dalam kandungan ibunya dulu selama 9 bulan kurang lebih, baru dia lahir ke dunia ini. Prosesnya, dia dari bayi dulu merangkak, berjalan, terus jadi dewasa dan menjadi tua. Itu adalah suatu proses. Dan juga dalam mencapai sesuatu pun butuh proses, sidang jemaat Tuhan. Dalam membangun bangunan pun atau rumah, kita butuh proses. Kita perlu duduk, menggambar, merencanakan, menganggarkan biayanya. Semua butuh proses.
Begitu juga dengan Ayub, sidang jemaat Tuhan. Dia diproses oleh Tuhan seperti emas. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, emas termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi. Korosi artinya dimakan karat, sidang jemaat Tuhan. Berbeda dengan kayu yang menjadi abu bila dibakar, dan kalau sudah lama terendam air bisa lapuk dia, sidang jemaat Tuhan. Tetapi emas tetap bertahan dalam kobaran api. Hanya wujudnya aja yang berubah bentuk, tetapi namanya tetap emas. Ini kita harus ingat, sidang jemaat Tuhan. Artinya di sana, dalam sebuah proses, kalau kita bertahan, sidang jemaat Tuhan, kita akan seperti emas. Iman kita pertahankan kepada Tuhan. Jangan kita terganggu dengan godaan dunia ini, dengan godaan samping kiri kanan. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Libatkan Tuhan. Baru kita seperti emas, timbul seperti emas yang dikatakan Ayub tadi di ayat 10. Ya, jemaat Tuhan. Di sini Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses dari Tuhan seperti pemurnian emas. Ia juga menyadari, Ayub juga menyadari, sidang jemaat Tuhan, hidup ini penuh misteri, termasuk fakta bahwa Allah seolah diam saja. Di situ Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya dan memberikan suatu proses yang panjang untuk dia. Di sini kita lihat seolah-olah Ayub berkata kepada sahabatnya Elifas dan Bildad dan juga Zofar, "Hai Elifas, Bildad dan Zofar, sekalipun aku tak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin dia hidup dan mengetahui jalan yang di hidupku ini." Artinya di sana Ayub berkata kepada sahabatnya bahwa apapun proses yang Tuhan berikan, Ayub siap. Karena dia yakin dia punya Allah yang hidup, yang mampu menolong dia, jemaat Tuhan. Dan dia berkata juga, Ayub berkata juga, aku percaya kepadanya. Kita harus ingat, kita harus mampu mengatakan, aku percaya kepadanya, aku nikmati prosesmu Tuhan. Itu harus kita katakan. Kita tahu setelah ujian ini berlalu, dia akan membenarkan aku, kata Ayub. Sebab dia tahu bahwa bagaimana aku hidup di hadapannya. Karena Ayub yakin dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dia bisa berbicara seperti itu. Kita pun harus mampu berbicara seperti Ayub. Ya. Dan Ayub berkata apa? Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan, oleh proses yang Tuhan berikan. Luar biasa sih. Proses itu memang tidak enak. Seperti bencana lagu kita tadi. Bencana dibentuk dia. Tidak langsung berbentuk bencana, tidak. Dia dari tanah liat, diproses dia. Dibanting dia, ditinju dia, terus dipisah-pisah pakai benang lagi biar dia keluar udaranya, biar nggak ada rongga kan. Terus dibanting-banting, dibentuk lagi. Habis dibentuk dia bicara, dibakar lagi sidang jemaat Tuhan, biar menjadi keras. Dan lahirlah sebuah bencana yang begitu indah, yang berharga mahal, dan dapat kita nikmati keindahannya. Itu prosesnya. Kalau kita setia dalam proses Tuhan, kita akan mendapatkan suatu di ujung nanti hadiah yang terindah dari Tuhan. Amin. Mari yang jemaat Tuhan, jangan ragu akan proses Tuhan, nikmati prosesnya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan, dan kita mendapatkan hasil yang baik dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami mau menikmati proses dari Tuhan seperti Ayub. Dia timbul seperti emas. Dia yakin bahwa Tuhan telah membela dia. Dia yakin
hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami pun mau seperti Ayub ya Tuhan, menikmati proses dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan semua berdoa. Amin. Ku mau